Halo adik-adik. Wah, kita ada di mana ya? Coba tebak. Di mana ya Kak ini? Ada di dalam lab. Wah, kita mau ngapain ya di dalam lab ya? Kita mau bereksperimen. Wah, keren. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Happy Sunday adik-adik semua. Wow, Kak Rizka sangat senang karena hari ini kita beribadah kembali. Nah adik-adik, Kak Rizka mau ngajak kalian semua untuk sama-sama memuji Tuhan. Kalau perlu kita lompat-lompat sama-sama. Hari ini Kak Rizka nggak sendirian. Kak Rizka ditemani oleh Kak Cika dan Kak Stefani. Yuk kita sama-sama tepuk tangan yuk. Kalian meskipun di rumah, kalian bisa mengikuti gerakan Kak Stefani dan Kak Cika loh. Whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole world with holy thunder and leave us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leave us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I'll sing for all that you've done for me. Kita tepuk tangan sama-sama ya. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I'll sing for all that you've done for me. Once again. Oh, Jesus, I'll sing for all that you've done for me. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Yuk, tapi sebelumnya kita akan memuji satu lagu. Lagu ini berkata bahwa hanya dari Yesus yang dapat menyucikan kita. Kita belajar sama-sama lagu ini. Mari kita sama-sama berdoa adik-adik. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, hanya darah Yesus yang mampu menyucikan kita dari setiap dosa kita. Dan yang terlebih lagi, Tuhan memberikan hidup yang baru kepada setiap adik-adik. Kak Rizka percaya adik-adik selalu dimampukan oleh karya salib Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Ikuti Kak Rizka berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau selalu memberikan kami hari demi hari yang baru untuk kami mampu melewatinya
Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, bahkan Engkau melindungi kami sampai saat ini. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, atas karya salib-Mu untuk kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Bantu kami untuk dapat mengenal Engkau lebih lagi. Karena Engkau adalah Allah, Engkau Tuhan kami, Engkau Bapa kami yang ada di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapin Alkitabnya. Nah, kita mau memulai eksperimen kita nih. Eksperimen kita hari ini adalah tentang mempunyai pikiran dan hati yang murni. Wah, adik-adik tahu nggak sih apa artinya punya pikiran dan hati yang murni? Mempunyai pikiran dan hati yang murni artinya memikirkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Wah, coba ingat nggak sama kisah Alkitab minggu lalu ketika Tuhan menegur Kain? Kalau kamu berbuat baik, bukan kamu akan berseri-seri. Tapi kalau kita berbuat yang jahat, punya pikiran yang berdosa, pasti muka kita tidak akan berseri-seri, pasti cemberut. Coba, apa sih artinya mempunyai pikiran dan hati yang tidak murni itu? Nah, ini ya, ini contohnya orang yang mempunyai pikiran dan hati yang tidak murni. Contohnya apa ya? Contohnya adalah memikirkan hal-hal yang tidak kudus. Apa itu misalnya? Ingin membalas kejahatan kepada teman yang sudah berbuat jahat kepada kita. Nah, kalau kita punya pikiran yang tidak kudus seperti itu, wajah kita pasti tidak berseri-seri, pasti cemberut ya anak-anak ya. Nah, nih, coba wajah yang cemberut ini masuk di dalam pikiran yang tidak murni. Nah, pikiran yang tidak murni yang kedua apa ya? Tontonan yang tidak sesuai dan usia. Contohnya yang kissing-kissing scene itu loh, Kak. itu buat orang gede ya, Iya. anak-anak nggak boleh nonton harusnya ya. Hmm. Oke, nah kalau kita kebanyakan nonton yang lebih dari usia kita, wajah kita nggak akan berseri-seri, wajah kita akan cemberut karena hati kita berdosa. Nah ini masuk dalam pikiran yang tidak murni. Pikiran yang tidak murni yang ketiga apa ya? Perkataan yang kotor. Misalnya? Misalnya yang ini dan ini. Nah perlu hati-hati ya. Kalau kita sering mengucapkan kata-kata seperti itu, pasti wajah kita juga cemberut sedih karena hati kita berdosa. Nah ini kita masukkan lagi dalam pikiran yang tidak murni. Nah pikiran yang tidak murni yang keempat apa ya? Perbuatan yang tidak patut dipuji. Contohnya tidak hormat kepada pembantu di rumah, cleaning service, satpam, atau tukang-tukang yang di jalanan. ya kalau kita memandang rendah orang lain ya. Nah kalau kita berbuat yang tidak terpuji itu, hati kita pasti juga penuh dosa, wajah kita cemberut. Nah itu ada di dalam pikiran yang tidak murni. Yang kelima, pikiran yang tidak murni apa ya? Permainan game yang tidak baik. Oh, contoh? Saling membunuh, yang keluar darah-darahnya itu. Oh, ya itu akan mempengaruhi pikiran kita. Akhirnya muncul dalam perkataan, muncul dalam perbuatan kita. Jadi wajah kita tidak akan berseri-seri. Nah, itu masuk dalam pikiran yang tidak murni. Nah, waduh, pikiran kita penuh dengan wajah-wajah cemberut, jelek ya. Gimana cara kita membersihkan pikiran dari semua yang tidak murni yang berdosa ini? Gimana Kak? Aku nggak bisa bersihkan, nggak bisa. Memang betul, yang bisa membersihkan pikiran kita ini cuma Tuhan Yesus. Karena itu kita perlu minta tolong kepada Tuhan. Tuhan adalah air hidup kita. Dia yang bisa membersihkan pikiran kita. Nah, yuk kita minta Tuhan untuk membersihkan hati dan pikiran kita yang berdosa.
air hidup ini yang membersihkan hati kita dari semua dosa-dosa kita. Nah, sekarang setelah hati kita dipenuhi oleh Yesus, maka kita bisa melakukan dan mengatakan segala hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, cerita Alkitab hari ini adalah tentang seseorang yang hati dan pikirannya dipenuhi oleh Tuhan sehingga menjadi murni. Yuk, sebelumnya kita akan baca Alkitab bersama ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ingatkah kamu mengapa Allah memberikan 10 perintahnya yang baik? Supaya kita tahu bagaimana cara mengasihi Allah dan sesama. Bagus, Kak Pauline percaya adik-adik juga sudah tahu ya mengapa Tuhan memberi kita 10 perintahnya yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar perintah Tuhan yang ke-7 yang bunyinya, jangan berzina. Yusuf adalah anak yang sangat disayangi oleh Yakub ayahnya. Di usia 17 tahun, Yakub memberinya jubah yang sangat indah sehingga kakak-kakaknya menjadi iri kepada Yusuf. Lalu Tuhan juga memberi Yusuf mimpi-mimpi spesial dan Yusuf menceritakan kepada kakak-kakaknya mimpi-mimpi itu. Jadi mereka semakin benci kepada Yusuf. Maka suatu hari waktu Yusuf mengunjungi mereka yang sedang menggembalakan domba, mereka mengambil paksa jubah Yusuf lalu menjual Yusuf. Kak, tolong Kak, jangan Kak, tolong. Nah, Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual sebagai budak di rumah Potifar, kepala pengawal Firaun, Raja Mesir. Di sana, Yusuf bekerja keras bagi Potifar. Tuhan memberkati semua pekerjaan Yusuf. Aku diberkati karena Tuhan menyertai Yusuf. Aku mau mengangkat Yusuf menjadi pengurus seisi rumahku. Tuhan memberkati Yusuf menjadi seorang pemuda yang tampan, sehingga istri Potifar menyukainya. Dia mulai memikirkan Yusuf dan menginginkannya. Pikiran istri Potifar ini tidak murni, pikirannya egois dan penuh dosa. Istri Potifar mengajak Yusuf berdua dengannya. Yusuf, mari berdua bersamaku. Tapi Yusuf menolak. Tuan Potifar mempercayakan semua miliknya kepadaku. Aku menghormati dia. Bagaimana mungkin aku berbuat seolah-olah aku ini suamimu? Itu adalah kejahatan yang sangat besar. Lagi pula, bagaimana mungkin aku berdosa kepada Allah dengan cara ini? Karena Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf bisa mengatakan dan melakukan hal yang benar. Tuhan membuat pikiran Yusuf murni. Tapi istri Potifar tidak mau mendengarkan Yusuf. Dia terus membujuk Yusuf untuk menghabiskan waktu berdua dengannya. Ayolah Yusuf, berdua bersamaku. Karena Tuhan menyertai Yusuf, dia bisa mengatakan dan melakukan hal yang benar. Tuhan membuat pikirannya murni. Tapi istri Potifar tidak mau mendengarkan. Dia terus membujuk Yusuf untuk menghabiskan waktu berdua dengannya. Tapi Yusuf selalu menolak dan berusaha menjauhi dia sedapat mungkin. Maaf, saya masih banyak pekerjaan. Namun pada suatu hari ketika Yusuf sedang melakukan pekerjaannya dan tidak ada seorang pelayan pun di rumah itu, istri Potifar memakai kesempatan itu untuk mendapatkan Yusuf. Dia menarik jubah Yusuf. Yusuf, masuklah ke kamarku. Tuhan, tolonglah aku untuk tidak berdosa, tapi untuk berbuat benar. Tuhan menolong Yusuf melepaskan diri dari istri Potifar. Ia tinggalkan jubahnya di tangan istri Potifar dan dia lari keluar. Istri Potifar menjadi marah
marah. Dia berteriak sehingga para pelayannya datang. Yusuf mau mempermainkan aku. Dia memaksa aku menghabiskan waktu dengannya. Tapi ketika aku berteriak minta tolong, dia lari meninggalkan jubahnya. Waktu Potifar pulang, dia juga berbohong tentang Yusuf sambil menunjukkan jubahnya. Lihat apa yang diperbuat Yusuf kepadaku. Berani sekali Yusuf berbuat jahat kepada istriku. Pengawal, tangkap dan penjarakan Yusuf. Wah, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Apakah Tuhan melupakan Yusuf? Tentu tidak, karena Tuhan memegang kendali atas segala yang terjadi pada Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sekalipun Yusuf ada di dalam penjara. Tuhan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Bahkan Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Kepala penjara melihat sifat-sifat Yusuf yang saleh dan menjadikan Yusuf penanggung jawab atas semua tahanan dan segala pekerjaannya di dalam penjara. Suatu hari Tuhan memakai Yusuf menceritakan mimpi Raja Mesir. Dan Tuhan membuat Yusuf diangkat jadi raja muda di Mesir. Tuhan terus-menerus mencurahkan kasih setianya kepada Yusuf. Karena itu Yusuf bisa mentaati Allah, senantiasa menghormati Allah, dan memuliakan Allah, menyenangkan hati Allah. Perintah ketujuh mengajar kita, jangan mengambil istri atau suami orang lain. Tapi istri Potifar berdosa karena dia mau mengambil Yusuf menjadi suaminya. Walaupun dia sudah punya suami. Bahkan pikirannya tentang Yusuf pun tidak murni. Dia berdosa, dia tidak setia kepada suaminya dan mau mengambil Yusuf bagi dirinya. Pikirannya tidak murni. Sebaliknya, Yusuf diberi Tuhan hati yang menghormati Tuhan sehingga ia tidak mau melakukan sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin kamu berkata, aku loh Kak, nggak pernah melanggar perintah Tuhan yang ketujuh. Aku nggak pernah berzina. Tapi tahukah kamu bahwa perintah ketujuh ini bukan hanya tentang perbuatan kita, tetapi juga apa yang ada di dalam pikiran kita. Kita manusia berdosa, mudah punya pikiran yang tidak murni. Pikiran ini muncul karena tontonan yang tidak sesuai usia, bermain games yang tidak baik, dan masih banyak lagi. Oh, betul. Jadi seharusnya kita ini semua, Kak Pauline, Kak Filia, adik-adik di rumah, orang tuamu juga, kita ini semua berdosa kepada Tuhan. Seharusnya kita dihukum. Dan hukuman dosa itu adalah kematian. Tapi karena kasih-Nya yang sangat besar, Yesus menggantikan hukuman dosa kita. Jadi bukan kita lagi yang dihukum, tapi Yesus yang dihukum bagi dosa-dosa kita. Waktu Yesus bangkit dari kematian, Ia memberikan kita kuasa untuk mengalahkan dosa. Wah, kenapa? Karena sekarang Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu mengubah pikiran kita menjadi murni. Sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Setelah Roh Kudus membersihkan pikiran kita bisa berkata, aku mau memikirkan apa yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, dan yang sedap didengar. Nah, adik-adik, meskipun kalian tidak akan menikah dulu ya dalam waktu dekat ya, karena kalian masih anak-anak, masih TK, ada yang playgroup, ada yang masih SD. Tapi kelak ketika kalian sudah dewasa seperti papa mamamu, kalian akan menikah. Nah, kalian bisa berdoa, minta supaya Tuhan menolong kalian bisa selalu setia kepada suamimu atau kepada istrimu kelak. Atau kalau kalian nanti sudah kuliah, kalau sudah kuliah loh ya, Kak Pauline bilang, dan kalian punya kekasih. Kekasih itu apa sih, Kak?
Pacar. Pacar. Tapi pada usia kalian sekarang nggak boleh dulu pacar-pacaran ya. Nanti kalau sudah kuliah, kalau kalian sudah pacar-pacaran, nah kalian juga bisa minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan menolong kalian punya pikiran yang murni saat kalian berpacaran. Sehingga kalian tidak berdosa di hadapan Tuhan. Oh iya, kita juga bersyukur karena Tuhan memberikan Alkitab kepada kita. Waktu kita membaca Alkitab setiap hari dan menyimpannya di dalam hati kita, maka kita bisa memikirkan apa yang benar dan kita juga bisa melakukannya. Nah, karena Alkitab yaitu Tuhan sendiri yang akan menuntun langkah-langkah kita. Sehingga kita melakukan apa yang benar. Ayo, sekarang kita semua berdoa ya. Kita minta supaya Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Dan menyucikan pikiran kita menjadi pikiran yang murni. Dan kita minta Sang Firman, yaitu Yesus sendiri, memenuhi pikiran dan hati kita. Yuk, kita semua berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena seharusnya kami Tuhan yang dihukum untuk dosa-dosa kami yang mempunyai pikiran yang tidak murni, pikiran yang berdosa. Tetapi Engkau Tuhan Yesus yang menggantikan hukuman atas dosa-dosa kami. Dan Engkau juga menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memikirkan apa yang baik, yang benar, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang akan terus menolong kami untuk melakukan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ayat hafalan minggu ini akan dipimpin oleh keluarga Alex. Ayo semuanya ikut menghafal ya. Kak Pauline percaya kalian sudah bisa menghafal semuanya. Halo, mari kita menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Ayatnya di Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Sekali lagi ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Nah, kita akan menghafalkan ayat dalam bahasa Inggris ya. John 14 verse 1. Don't let your heart be troubled. Trust in God. Once more. Don't Let your heart be troubled. Trust in God. Nah, adik-adik, kita semua sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, ada apa lagi yang mau diingatkan kepada adik-adik? Jangan lupa untuk rajin berolahraga, berjemur, makan makanan yang bergizi, dan yang terakhir ini paling penting yaitu membaca Alkitab setiap hari. Karena Alkitab yang akan menuntun jalan kita. Oke, sampai berjumpa Sampai adik-adik. God bless you. What is the Lord's Prayer?